Lin Feng, kau serigala tak tahu balas budi. Pakai uang keringat warga desa buat bangun rumah baru ya? Kakak Dakiang, kenapa bawa orang hancurin tempatku? Bukannya telur udah kubayar 2,5 per kilo? Nggak kurang sepeser pun. 2,5? Jangan pura-pura. Pabrik kue di kota terima telur kualitas 1. 3 yuan per kilo. Betul. Kau telan 0,5 yuan per kilo dari kami. Satu hari terima 1000 kilo. Kau cekik kami 500 yuan sehari. Lin Feng, hati kau dimakan anjing ya? Kalian cuma hitung untung 0,5 yuan itu. Aku yang bayar kotak kayu anti goncang, gratis. Aku yang bayar truk besar, gratis. Cih, beberapa papan kayu busuk berharga berapa? Pokoknya kau ambil bagian terbesar. Yah, kami susah payah kasih makan ayam, kumpulin telur. Kau enak, pegang langsung jadi kaya. Pabrik kue bayarnya tahan sebulan. Selama sebulan itu uang tunai semua aku yang gantiin. Risiko ini kalian hitung gak? Feng, jangan ngomong kayak korban. Kita satu marga. Uang ini biar kau sendiri yang nikmatin, nggak pantas kan? Paman, maksudmu apa? Jalan penjualan ini. Aku yang susah payah nego dapetin. Maksudnya, mulai sekarang kerjaan distribusi nggak usah kau urus. Selisih 0,5 yuan ini harus dinikmatin bareng seluruh desa. Betul. Serahin kunci peternakan ayam desa. Jangan mau ambil untung dari kami lagi. Feng, dulu. Desa kasih peternakan ayam terbengkalai ke kau, karena kasihan. Jangan lupa sama yang bantu waktu susah. Oke. Kalian mau angkut gimana? Nggak usah kau pusing. Aku punya gerobak keledai. Puluhan keranjang besar desa diisi penuh. Langsung tarik ke kota, terima uang tunai. Ikut Dakiang. Tiap kilo telur untung 0,5 yuan lebih. Malam ini bisa makan daging. Lin Feng, nggak usah banyak omong. Serahin kunci peternakan ayam. Biar aku angkut pakai gerobak keledai, jual langsung dapat full payment. Cepetan. Jangan halangi kami cari rezeki. Paman sudah putuskan? Kalau udah serah terima, berantakan nanti aku nggak tanggung jawab. Berantakan? Kalau iri bilang aja. Cuma angkut telur, bisa berantakan apa? Baik. Kuncinya buat kalian. Bisnis ini aku keluar. Pintar juga kau. Semuanya, ikut aku balik isi gerobak. Ambil full payment 3 yuan. Pabrik kue minta tingkat kerusakan nggak boleh lebih 5%. Lebih dari itu langsung diterima barang reject. Kalian mending doa, gerobak keledai jangan lewat jalan berlubang. Jangan nakut-nakuti. Kami nggak takut. Ayo. Dakiang tetap kau yang paling jago. Satu keranjang besar ini bisa muat 300 jin. Lebih praktis daripada kotak kayu kecil Lin Feng itu. Iya. Lin Feng sengaja bikin susah kita, mau pamer dia berpendidikan. Kita orang asli sini, masa kalah sama telur, betul. Dulu Lin Feng maksa beli jerami buat alas. Lapisan papan disusun, itu semua duit mubazir. Dia cuma cari untung sendiri, peras desa. Sekarang satu gerobak ini, cuma dari hemat kotak kayu. Sudah cukup beli 2 jin daging, nggak cuma kotaknya. Gerobak Lin Feng pakai jerami, kita nggak perlu cara dia. Lebih hemat lagi. Sekali ke kota, kita bisa dapat puluhan yuan lebih. Ini baru cara cari duit yang benar. Cepetan kerjain, nanti dapat duit. Aku traktir desa minum arak, Kak Dakiang emang jagoan. Desa kita ke depan ngandalin kamu. Wah, ini bukan bos besar Lin? Ngiler lihat gerobak besar kita? Kak Dakiang, gimana mau bayar barang ini? Gimana bayar? Ya tunai, kata manajer pabrik. Kirim langsung bayar. Lu kira semua kayak lu? Mau nahan gaji 1 bulan kerja keras orang. Kontraknya bilang, bayar setelah barang lulus inspeksi. Yakin cara lu ini bakal lulus? Hahaha, inspeksi? Hahaha Lin Feng. Jangan sok ahli, lu cuma iri bagi hasil. Sengaja mau bikin kita rugi ya? Kayaknya dia kesel nggak dapat untung 5 mau. Jadi ngomel. Kenapa nggak percaya? Manajer memang janji bayar. Tapi itu kalau barang nggak rusak. Jalan Gunung Puluhan Li, gerobak keledai nggak stabil. Gerobak keledai kenapa? Aku udah bawa belasan tahun. Nggak pernah ada masalah. Truk lu itu boros bensin. Ayo langsung ke pabrik biar orang lihat. Tanpa Lin Feng, kita tetap bisa kaya, dapat tunai. Bikin kesel si licik itu.
Kak Dakiang, lupa kasih tahu, jalan kabupaten lagi diperbaiki. Selokan penuh lumpur. Hahaha, lumpur? Gerobak keledaiku bisa terbang. Lu ngumpet di rumah aja liatin. Dakiang, hari ini, lu perjuangin nafas hidup seluruh desa kita. Asal bisa bawa pulang uang tunai 3 yuan. Lu jadi pahlawan desa. Paman R, tenang aja. Aku Dakiang pasti berjuang mati-matian. Aku nggak bakal biarin duit kerja keras kalian. Lagi-lagi masuk kantong orang lain. Ingat baik-baik jasa Dakiang, nggak kayak orang tertentu di desa. Besar makan nasi warga desa, udah kuat sayap. Malah manfaatin seluruh desa. Itu namanya lupa sama jasa orang yang bikin sumur. Kalau bukan karena Abang Dakiang yang maju hari ini, kita masih bakal terus-terusan dibodohi sama dia. Halo, Kepala Desa Zhao. Dengerin tuh, udah buru-buru nyari korban baru buat nipu lagi. Gue pengen lihat siapa di desa-desa sekitar sini yang masih berani jual telur ke pedagang licik kayak lu. Saudara Lin, dengar-dengar lu udah putus sama desa lu sendiri. Jadi, perjanjian yang kita bicarakan semalam masih berlaku nggak? Warga di sini udah nungguin nih. Masih berlaku. Telur dari desa lu, asal ukuran dan kesegarannya oke. Semua gue, beli. Harganya udah disepakatin, 2,3 rupiah per kilonya. Meskipun ada yang nawar lebih tinggi, lu jangan batal. Hahaha, 2,3 rupiah. Ada yang nawar 3 rupiah langsung enggak diambil. Malah mau beli yang 2,3 rupiah. Anak ini emang lagi kesel banget. Otaknya kemasukan air ya? 2,3 rupiah aja. Ikutin aturan lama kita. Bayar tunai langsung di tempat, full. Nggak bakal nahan uang kalian sehari pun. Hahaha, bagus banget. Kalau bungkusnya gimana? Di desa kami nggak ada keranjang besar buat telur. Nggak perlu keranjang. Gue bawa sendiri peti kayu anti getar. Truk besar juga udah gue sewa. Jam 2 siang tepat, masuk ke desa kalian. Masih mau keluar duit buat peti kayu sama truk. Lin Feng, memang dasarnya anak boros. Wajar aja lu nggak bisa kaya. Bisnis itu harus jangka panjang dan stabil. Serakah itu bakal kena karma. Karma? Gue udah puluhan tahun nyetir, aman-aman aja. Jangan iri dan ngomong sembarangan. Udah, waktunya tiba. Jangan hiraukan orang yang nggak tahu terima kasih ini, Dakiang. Jangan sampai nunda rezeki semua orang. Ayo berangkat. Saudara-saudara, ayo kita ke kota dapat duit 3 rupiah full. Xiao Feng, lu lihat baik-baik ya. Nanti kalau Dakiang bawa pulang kelebihan 5% itu, lu jangan harap dapat bagian daging malam ini. Nanti jangan sampai lu ngemis-ngemis di depan rumah gue. Minta kuahnya, hahaha. Dagingnya simpan aja buat kalian makan pelan-pelan. Gue cuma takut, ongkos pulang jalan kaki malam ini aja. Harus ngemis dulu. Cih, mulut jelek. Geyah, geyah. Pak, kami dari desa Lin kirim telur spesial. Berhenti, berhenti. Apa bau aneh ini? Kalian pakai keranjang bambu jelek gini buat telur? Gimana bisa lolos standar kebersihan pabrik? Jangan lihat keranjangnya tua, ini tadi pagi. Baru diambil dari kandang ayam. Telur segar. Cepat timbang dan bayar. Warga desa kami masih menunggu untuk beli daging. Timbang sendiri, lihatlah dasar keranjang itu. Telur di bawahnya semua pecah, kuningnya tumpah sepanjang jalan. Ini kau sebut telur kualitas super? Pecah beberapa itu wajar. Jalan gunung puluhan kilometer, pasti ada guncangan. Telur yang bagus ada di atas, tidak mengganggu kalian bikin kue. Tingkat kerusakan lebih dari 30%, sesuai aturan pabrik. Barang dengan kondisi seperti ini langsung ditolak seluruh truk, tarik truknya. Jangan tunda pengiriman belakang. Ditolak? Bagaimana bisa? Kami bertiga tarik di bawah terik matahari, terima atau tidak, kau harus terima. Saya tidak, aku sekarang cari biaya pabrikmu untuk minta keadilan. Cari siapapun tidak ada gunanya, ini aturan kontrak yang sudah ditetapkan. Melihat kalian datang dari jauh. Tidak mudah, aku kasih tahu jalan yang jelas. Pilih yang pecah, bawa pulang sendiri. Yang tersisa 700 kaki tidak pecah, dengan terpaksa dihitung kualitas 2. Harga satuan 2,2. Jual, timbang, tidak jual, segera minggir. 2,2? Ini keterlaluan. Lin Feng sebelumnya jual ke kalian, 3 yuan. Harga ini modal kami pun tidak cukup. HMPH. 3 yuan itu, dia pakai peti kayu anti guncang. Barang kualitas super utuh sempurna. Harga? Lihat keranjang kalian ini. Cangkang telur penuh cairan telur lengket. Tidak suruh kalian bayar biaya. Biaya pembersihan sudah dihitung sebagai keringanan. Kalian ini menindas orang jujur seperti kami. Kak Dakiang, jangan berdebat. Kalau ditarik pulang, cuaca panas begini. Telur bagus yang tersisa juga bisa busuk di jalan. Kita bahkan modal 2,5 yuan pun tidak bisa balik. Anggap saja hari ini kami sial. 2,2, ya 2,2. Timbang cepat, kau. 700 kali ini, uang tunainya hitung berikan padaku. Kami ambil uang langsung pergi, tidak ganggu kalian. Uang tunai. Siapa bilang pemasok kecil kirim kualitas 2 bisa terima uang tunai langsung? Apa maksudmu? Lin Feng setiap kali datang selalu bawa uang tunai pulang, berikan pada kami. Pabrik kalian sebesar ini, masih mau ingkar janji? Lin Feng? Itu tanda perjanjian jaminan jangka panjang, pemasok tingkat 1. Kalian tidak punya perjanjian, berarti sementara. Hanya bisa ikuti proses pemasok kecil. Dakiang, ini sebenarnya bagaimana? Pagi tadi di desa. Bukannya bilang kirim langsung bayar lunas? Sekarang tidak ada uang? Kita pulang bagaimana jelaskan pada warga? Tidak bisa.
Hari ini harus bayar, hari ini harus bayar. Seluruh desa kami tunggu uang ini untuk beli beras masak. Tidak bayar, kami tidak pergi. Sudah ditimbang? Pergi ke keuangan ambil satu surat utang, tunda 1 bulan masa bayar. Awal bulan depan, tanggal 8 bawa surat ini untuk terima pembayaran. Hitam di atas putih tertulis jelas. Surat utang? Kau suruh aku bawa selembar kertas pulang? Gimana caranya aku mau bagi ke seluruh desa? Nggak mau terima surat janji bayar. Oke, suratnya dibatalkan. Telur busuk kalian ambil lagi semua. Cepat angkut dan minggir. Masih ada truk besar antre di belakang. Selesai, semuanya hancur. Kita nanti udah sama kamu, diam. Sobat-sobat, surat janji bayar pabrik besar memang keren. Hitam di atas putih, ada cap merah. Uangnya pasti cair. Kakak Dakiang, tapi telur kita pecah lebih dari 150 kg. Sisanya cuma dihargai Rp2.200 per kilo. Gimana hitung-hitungannya? Kita malah rugi modal. Rugi apa? Itu aturan pabrik besar. Memang ada sedikit kerugian. Tapi kita sudah dapat koneksi pabrik besar. Ini investasi jangka panjang. Iya, betul kata Kak Dakiang. Setidaknya, kita pegang surat janji bayar 350 kg. Bulan depan cair, tahun baru tetap bisa meriah. Betul. Selama suratnya ada, uangnya aman. Masih lebih baik daripada yang cuma bisa ngeliatin di rumah. Lin Feng, kamu di rumah kan? Dengar enggak? Kita hari ini dapat. Surat bayar pabrik besar dibayar. Iya. Tanggal 8 bulan depan, kita terima full payment. Jangan iri ya, adik Li. Hari ini pasar memang aneh banget. Ada telur dari peternak kecil, pecah semua di jalan. Pabrik lagi butuh barang bagus. Kali, sudah bilang, Kualitas telur spesialku, puas nggak hasil ceknya? Puas banget. Nggak ada yang pecah, berkat otak kayu kemasannya. Nyelamatin gue. Bisnis besar harus punya visi besar. Bayar ditunda sebulan kenapa? Betul. Artinya pabriknya profit dan terpercaya. Model Lin Feng yang bayar tunai langsung. Itu bisnis kecil-kecilan, nggak kelas. Adik Lin. Barang ini ku bayar Rp2.400 per kilo, nggak bohong. Kita bayar tunai, 50 juta rupiah. Sudah surat finance ke koperasi kredit, buat transfer kilat. Kak Li jagoan. Kerja sama yang lancar. Uang 50 juta rupiah sudah masuk rekening. Lin Feng, diam aja ngapain? Trukmu boros bensin dan biaya. Mau pakai modal apa buat beli barang selanjutnya? Nanti bulan depan kita dapat uang, sewa beberapa truk besar. Biar Lin Feng nggak dapat satu telur pun. Kak Dakiang. Besok kita masih beli telur nggak? Warga desa. Pada nunggu kita bawa uang tunai buat bayar utang. Beli, masa nggak? Pakai surat janji bayar pabrik besar ini. Tunjukin ke mereka. Hitam di atas putih, ada capnya. Ini namanya kredibilitas. Kredibilitas. Bulan depan pasar akan kelebihan produksi. Bahkan pabrik besar pun harus likuidasi saat krisis besar datang. Surat utang ini sebentar lagi bahkan lebih buruk dari kertas bekas. Dakiang, uang pakan ayam hari ini, mau bayar atau tidak? Sudah saya toleransi beberapa hari, kalau tidak bayar lagi. Nanti sebutir beras pun jangan harap bisa bawa, bos jangan panik dulu. Kami punya surat utang dari pabrik kue besar kabupaten. Tanggal 8 bulan depan lunas, pokok plus bunga semua dibayar. Jangan coba-coba tipu saya dengan kertas ini, zaman sekarang uang yang penting, bukan kertas. Produksi telur kabupaten melonjak drastis, harga pasar turun, sampai 2 yuan per butir. Siapa tahu, bulan depan pabrik itu masih ada atau tidak. Kamu bicara apa sih, mereka pabrik nomor 1 di kabupaten. Masa bisa kabur, tolong toleransi lagi, tinggal 20 hari. Saya toleransi kamu, siapa yang toleransi saya? Kalau tidak lihat uang tunai lagi. Saya akan ambil kembali pakan itu dari kandang ayam. Kamu pikir sendiri. Kakak Dakiang, ini gimana? Pabrik pakan tidak mau terima surat utang pabrik besar ini. Kita pakai apa beli pakan ayam? Ayam betina di rumah kelaparan, sampai tidak bertelur. Panik apa? Surat ini ada cap resminya. Paling-paling kita utang dulu di tempat lain. Masih bisa utang di mana? Telur-telur jelek yang ditarik beberapa hari lalu. Semua membusuk di halaman. Sekarang bahkan anjing di ujung desa menciumnya langsung menghindar. Itu juga tidak ada cara, bisnis besar mana ada yang tidak rugi. Lihat lebih jauh dong, Dakiang. Dulu kamu janji dengan yakin, kirim ke kabupaten. Langsung dapat uang tunai penuh, sekarang uangnya mana? Sekarang kamu salahkan saya? Dulu saya bilang, waktu mau bagi selisih 5 mau itu. Kalian semua tertawa paling senang. Telur ini dikumpulkan bersama-sama. Gerbong keledai juga diisi bareng, sekarang ketemu sedikit kesulitan. Kalian langsung mau lempar semua kesalahan ke saya. Tapi sekarang sama sekali tidak lihat uang. Kita tidak hanya rugi tenaga, bahkan uang pakan ikut keluar. Ini namanya sedikit kesulitan? Dakiang, ini kan kamu yang mulai. Surat utang pabrik besar itu juga kamu yang tanda tangan. Bagaimana kalau kamu ganti dulu lubang uang yang keluar ini untuk kita semua? Saya ganti? Pakai apa ganti? Untuk buat keranjang bambu jelek itu. Harta saya habis semua, uang tidak ada, nyawa satu. Dakiang, kamu tidak boleh ngelunjak seperti ini. Harga pasar turun sampai 2 yuan, surat jelek kita ini.
Masih harus tunggu 20 hari, bunganya siapa yang bayar? Ribut apa? Surat ada di tangan tidak bisa kabur, uang pasti bisa kembali. Kalau benar-benar tidak bisa, kita diskon surat ini. Paksa Lin Feng beli pakai uang tunai, dia kan hebat. Lin Feng. Sekarang dia bahkan tidak mau lihat kita. Dia mau nerima kekacauan ini? Dia punya 50.000 tunai, kita semua warga desa. Bareng-bareng minta tolong, mana mungkin dia nggak bantu. Kak Dakiang, kita baru aja ribut sama dia. Sekarang maksa dia, cocok nggak sih? Ada apa yang nggak cocok? Kalau dia nggak mau tanggung, semua warga desa bawa keluarga. Tidur di halaman rumahnya. Lihat aja dia bayar apa nggak. Paman, aku barusan nemu ide bagus di rumah. Semua warga desa bareng-bareng hadapin Lin Feng. Maksa dia pakai uang tunainya buat tebus surat utang kita. Kalau dia nggak bayar, kita tidur di halamannya. Kita kan baru aja ribut sama dia di pintu desa. Sekarang semua desa maksa dia, malu dong. Paman, udah kayak gini masih mikirin muka? Telur busuk di rumah udah bau sampai ke jalan. Asal paman yang putusin, mana mungkin Lin Feng. Cuma lihat kita semua rugi. Ini penting banget, aku harus mikirin dulu. Lihat gimana cara ngomongnya. Ini urusan harus dipikir panjang. Mikir apa lagi, Dakiang? Sore tadi aku cari ke rumahmu nggak ketemu. Ternyata sembunyi di balai desa. Ngumpet hari pertama. Nggak bisa ngumpet hari ke-15. Kok bisa ketemu sini, Bang? Kita ngomong baik-baik, jangan main fisik. Baik-baik. Aku barusan dengar di toko pakan yang kalian bawa pulang. Cuma secari kertas yang nggak tahu bisa dicairin apa nggak. Hari ini, harus bayar ongkos gerobak keledaiku. Kurang ajar. Siapa suruh masuk paksa ke balai desa? Di wilayah desa Lin, teriak-teriak. Kayak apa? Jangan bawa aturan buat tekan aku, kepala suku. Keledaiku ikut Dakiang jalan puluhan kilometer di gunung. Rumput aja nggak dapet. Sekarang dewa turun pun. Harus bayar. Jangan marah dong, Bang. Aku lagi diskusi sama paman, gimana caranya? Nukarin surat utang pabrik jadi uang tunai. Beberapa hari lagi bayar plus bunga. Jangan coba-coba bohong pakai kertas busuk itu. Sekarang telur di kabupaten kebanyakan. Kalau pabriknya bangkrut, aku minta duit ke siapa? Hari ini nggak lihat uang tunai, urusan kita belum beres. Masa dibilang kertas busuk? Itu surat dari pabrik terbesar di kabupaten. Ada cap merah segel resmi, pasti nggak bakal kabur duitmu. Keluarga Lin turun-temurun di sini. Masa nggak bisa bayar ongkos gerobakmu? Kamu tanya-tanya aja, reputasi orang tua seperti aku. Nggak seharga ongkos segitu? Kalau reputasi bisa dimakan. Masa desamu nggak bisa bayar ongkos gerobak? Bisnis besar mana ada yang bayar langsung? Itu aturan luar. Kamu ngerti nggak? Aku nggak ngerti aturan, yang aku tahu. Dulu Lin Feng sewaktu gerobak waktu beli barang. Ongkosnya selalu bayar langsung, nggak pernah kurang. Lin Feng cuma lagi beruntung, Dakiang. Ini untuk mencari jalan keluar yang serius bagi semua orang. Menghadapi kesulitan perputaran dana itu hanya sementara. Jalan keluar serius? Kalian tendang Lin Feng begitu saja. Kerja sendiri, hasilnya cuma bawa pulang kertas tak berguna. Dan tumpukan telur busuk. Apa yang kau bicarakan ini? Begitu uang masuk, kami langsung beli truk besar. Nanti tak perlu lagi keledai lapukmu ini. Bagus, tak perlu lebih baik. Kalian begitu yakin, sekarang. Keluarkan saja 2.000 rupiah ongkos kendaraan ini. Aku ambil uang langsung pergi. Kok keras kepala sekali kau? Sudah bilang bulan depan bayar. Saat Lin Feng di sini. Kami tak pernah menunggak. Kau harus sekarang. Mendesak orang sampai begini, saat Lin Feng di sini. Desa kalian tak pernah menunggak. Sekarang hilang. Lin Feng, kalian cuma sekelompok preman. Di rumah masih tunggu uang ini buat beli beras. Jangan banyak omong, besok tak lihat ongkos kendaraan. Aku tarik keledai rumahmu ganti utang. Paman. Di rekening rumah kita benar-benar tak ada uang. Semua tertahan di tumpukan telur itu. Dakiang, gimana ini? Hujan deras tadi basah kuyup. Keranjang bambu ini tak tahan air. Sekarang seluruh isi gerobak. Bau apa aneh ini? Tutup apa? Cuma kehujanan sedikit. Cuaca panas, nanti matahari terik langsung kering. Tak bisa kering. Keranjang bambu ini tak tahan hujan. Telur di bawah sudah pecah, sekarang direndam air hujan. Semua fermentasi. Cium baunya, sudah menyebar jauh. Itu juga lapisan atas beberapa yang tak tertutup rapat. Telur bagus di tengah pasti aman. Jangan cemberut di sini bawa sial. Aman? Lihat sendiri. Tak ada peti kayu anti guncang seperti Lin Feng. Cangkang telur ini kena hujan langsung menghitam, berbau. Siapa yang berani beli barang begini? Jangan panik. Meski kualitas agak jelek, paling-paling kita turun harga. Cepat panggil orang desa, kita pasang gerobak sekarang. Serbu masuk kota. Masuk kota. Bau menyengat begini, orang kota. Mau terima barang jelek kita? Kita jual murah, 1,5. 1.000 rupiah sekilo, asal bisa tukar uang tunai. Bahkan dijual ke warung kecil, buat telur orak-arik juga bisa. Cepat panggil orang. Gila, benar-benar gila. Aku sekarang panggil semua orang.
Jangan pergi, Dakiang. Jangan pergi, kota tak bisa dimasuki. Apa yang kau teriakan? Kenapa tak bisa? Aku sedang siap bawa semua orang ke kota turun harga, lepas barang. Turun harga pun tak ada yang mau. Aku baru pulang dari kabupaten. Produksi telur di kabupaten kelebihan besar. Pabrik besar sekarang. Semua berhenti terima produk kelas 2 dari pedagang kecil. Berhenti terima. Tak mungkin. Setidaknya telur kita ini telur kampung. Turun jadi 1000, kenapa mereka tak mau? Pabrik besar bilang, sekarang pasar penuh barang. Sekarang meski 2 yuan per kilo, mereka cuma mau yang bungkusannya bagus. Barang dengan kemasan premium. Kemasan premium, itu kan kayak. Kotak kayu anti goncang kayak punya Lin Feng? Betul, pabrik sekarang pintunya tertutup rapat, cuma yang punya kemasan. Kualitas bagus, truk besar yang boleh masuk. Truk kecil kita yang jelek. Mendekati gerbang pabrik aja nggak bisa. Aku nggak percaya. Kalau pabrik besar nggak mau, jual aja di pasar. Pasti ada yang cari murah. Sadar dong, bau busuknya ini sepanjang truk. Pengelola pasar langsung usir aku. Jual aja nggak bisa, dikasih gratis pun orang nggak mau, bilang makan tempat. Kok bisa gini? Beberapa hari lalu masih 2 yuan 2. Tiba-tiba semuanya hancur. Dakiang, ganti uangku. Buat ngumpulin barang ini. Aku pakai uang makan buat semester depan. Kamu penghancur. Aku juga mau bantu semua orang. Siapa tahu bakal hujan deras, siapa tahu pasar tiba-tiba nggak mau. Hancur. Semuanya hancur, Dakiang. Dulu kamu bilang bisa dijual 3 yuan, makanya aku kasih telurnya. Sekarang 8 mau dijual ke tetangga buat, pakan babi aja dibilang bau. Kembalikan uang jerih payahku. Feng Zi, buka pintunya. Paman datang sama Dakiang. Sama warga desa, mau minta maaf ke kamu. Feng Zi, salah semua ini salahku. Tolong selamatin kita semua. Paman, hari hampir gelap. Kalian bawa lumpur dan bau busuk sebadan. Kalau ada urusan, bicara di luar aja, jangan kotori halamanku. Feng Zi, aku mohon, pakai uang tunai 50.000 yuanmu. Beli surat utang pabrik besar desa kita ini. Sama sisa telur-telur itu. Kak Dakiang, kertas sampahmu yang gak jelas bisa dicairin itu. Sama segerobak telur busuk dan basi itu. Mau aku beli pakai uang asli? Pikir aku lembaga amal? Feng Zi, kita kan satu darah, satu marga. Kamu punya uang tunai 50.000 yuan, cuma perlu angguk. Bisa bantu seluruh desa lewati kesulitan ini. Paman, dulu waktu kalian tendang aku. Rampas hak penjualannya, kok nggak ingat? Kita satu marga? Sekarang gagal, baru ingat hubungan keluarga. Feng Zi, aku yang serakah, aku iri lihat kamu untung. Feng Zi, kasihanilah, beli aja dengan harga asli 2 yuan 5. Tutup lubang utang desa aja. Kak Dakiang, bukannya bilang uangku hasil curang? Aku orangnya penakut, untung 5 mau yang besar ini. Simpan aja sendiri buat diuntungin. Aku nggak berani lagi sentuh uang hasil jerih payah kalian. Lin Feng, kamu memang benar-benar tega ya? Debt collector mau datang ambil mobilnya. Uang belanja semua keluarga udah habis, kamu cuek aja. Mau tinggal di desa ini lagi nggak? Paman, keranjang besar itu kalian sendiri yang isi. Kontrak kalian sendiri yang tanda tangan, sekarang jadi begini. Itu pelajaran dari aturan bisnis, apa hubungannya sama aku? Tapi kami udah buntu banget. Kalau kamu nggak terima, besok kami nggak bisa makan. Kamu tega lihat. Kami kelaparan? Bisnis untuk rugi tanggung sendiri. Waktu mau cari untung besar. Pintu kalian tutup rapat. Sekarang rugi. Mau masuk paksa. Gak ada aturan kayak gitu di dunia. Feng, paman minta tolong. Kasihanilah anak-anak di desa ini. Paman, jalan itu kalian pilih sendiri. Udah milih? Bagaimanapun juga harus kalian jalani sampai habis. Feng, kamu beneran mau lihat puluhan keluarga di desa kita bangkrut? Paman, dulu waktu ambil alih peternakan ayam. Bilang itu kompensasi buat semua orang. Sekarang aku pengen lihat, Kak Dakiang mau gimana kompensasiin semua orang. Dakiang, toko pakan udah putusin kredit kita. Ayam betina di rumah yang udah nggak ada pakan mulai pada mati. Pagi ini udah lebih dari 10 ekor yang mati. Cepat keluarin duit buat beli pakan. Mana aku ada duit? Semua uang desa kita. Udah dipakai buat beli surat utang pabrik kue itu. Tunggu lagi beberapa hari, pas tanggal 8 nanti ada duit. Nggak keburu tanggal 8. Dakiang, kamu udah ngerugiin seluruh desa. Aku baru pulang dari kabupaten. Pintu pabrik kue besar itu udah ditempelin segel pengadilan. Disegel? Nggak mungkin. Itu pabrik terbesar di kabupaten. Kok tiba-tiba disegel? Arus kas pabrik itu udah putus dari dulu. Bosnya utang sana-sini. Tadi malam kabur bawa barang. Mesin-mesin berharga di pabrik. Udah diangkut semua. Kabur? Berarti surat utang. Yang kita pegang selama sebulan. Jadi kertas sampah dong? Dia nggak takut dituntut?
Dia terima telur kita sebanyak itu, harusnya kasih penjelasan. Dia sengaja hitung telur kita kelebihan. Kita yang kecil-kecil buru-buru jual, baru dia kasih surat utang kosong. Tipu daya. Telur kita dia jual murah. Uangnya udah hilang. Tipu daya. Itu uang makan keluarga kami setengah tahun. Dakiang, dulu kamu jamin bisa dapat duit full. Bayarin dulu uang jerih payahku. Lepasin aku. Ini salahku doang? Dulu siapa yang bilang mau keluarin Lin Feng? Waktu bagi duit, pada semangat semua. Kalau kau nggak ngomporin, apa kita bakal maksa Lin Feng serahin kunci? Sekarang ayam di rumah mati, utang di luar nggak bisa ditagih. Hari ini kau harus kasih aku jawaban, aku udah nggak punya duit. Buat beli keranjang bambu jelek itu, tabunganku habis semua. Keledai di rumah aja udah disita, kalian ngeblokir aku di sini. Juga percuma. Dulu kan bapak ketua yang ngurus ambil alih peternakan ayam. Bapak juga yang bilang Dakiang pahlawan desa, sekarang ada masalah. Bapak cuma nontonin aja. Waduh, aku ini. Kan juga pengen bikin semua orang dapat untung lebih, siapa sangka. Bisnis luar itu jebakan yang kejam. Paman, kau harus kasih aku keadilan dong. Aku ini demi kebaikan desa Lin. Sekarang mereka semua ngepung minta tanggung jawab, kau nggak boleh tinggal diam. Minggir sana. Dasar pengacau, cuma bikin masalah. Kau udah habisin semua aset desa Lin kita. Aku nggak peduli, aku cuma mau duitku. Nggak ada duit, keluargaku. Besok bakal kelaparan. Utang ya bayar. Dakiang, hari ini kau harus ganti rugi toko kami. Cari aku ngapain? Lin Feng. Lin Feng pegang 50 juta cash, kalian minta dia aja. Cuma dia yang bisa selamatin kita. Iya, cari Lin Feng. Dia paling baik hati, asal kita turunin gengsi tua ini. Tampar muka sendiri, minta maaf sama dia. Dia pasti bantu. Iya, kita minta maaf. Yang penting bisa bertahan hidup, gengsi nggak usah dipeduliin. Sialan benur, sialan. Udah tahu sekarang, ngapain dulu? Feng, paman, hari ini, mau lempar muka tua ini ke tanah. Dijejakin juga, minta tolong buka pintu. Feng, buka pintu dong. Beli telur-telur ini, 500 perak sekilo aja boleh kok. Tolongin desa. Feng. Kak Feng, buka pintu. Desa beneran nggak ada makan lagi, Kak Feng kita salah. Kita beneran tahu salah, tolongin kita. Paman, udah, jangan ketok lagi. Pintu ini kan baru diganti. Rusak nanti malah keluar duit buat perbaikin. Feng, akhirnya kau mau ketemu kita. Kau orang baik. Tolongin satu desa ini. Feng, surat utang ini kita nggak minta lagi, telur bagus sisanya. Kita kasih 500 per kilo, enggak. 300 perak sekilo aja buat kau, yang penting kasih duit cash. Nutupin kerugian aja. Kak Dakiang, kata-katamu ini telat. Sekarang dikasih gratis aja, aku nggak ada tempat nyimpen. Masa nggak ada tempat? Peternakan ayam desa kita kan gede. Taruh di halaman dulu juga boleh. Duit cash yang aku pegang, semuanya buat bayar utang ke desa Zhao sebelah. Nggak ada sisa uang sedikit pun. Keluarga Feng, kita kan satu marga, satu keluarga. Kamu nggak mau terima telur dari keluarga sendiri. Malah pakai uang tunai beli barang orang luar. Paman, bukannya minggu lalu kamu yang ngajarin aku? Berbisnis jangan lupa sama orang yang bantu duluan. Pak Lurah Zhao waktu aku lagi susah, kasih harga jaminan tertinggi. Tanda tangan kontrak jangka panjang sama aku, dia jaga janji. Sekarang pasar lagi ambruk sekalipun. Aku harus bayar lunas dia duluan. Kontrak cuma secari kertas, kita ini ikatan darah. Batalin aja kontrak mereka, bisa kan? Batalin kontrak? Abang Dakiang, kamu kira kontrak bisnis? Kayak main masak-masakan di ujung kampung, mau marah ya marah. Mau robek ya robek. Perusahaan gede kasih tahu lewat kontrak. Kamu masih aja nggak kapok, hah? Feng. Kita benar-benar ditipu berat sama Dakiang, kamu nggak bantu dia. Tolonglah kita yang dibodohi ini, kasihankan. Dulu kamu ikut Dakiang datang rusuh. Maksa aku serahin kunci. Kamu gak bilang kalau dibodohi. Feng, dulu aku nggak terima kandang ayam kamu. Bilang itu buat ganti rugi semua orang, itu pamanku yang goblok. Sekarang pamanku kembalikan kandang ayamnya, mohon kasihanilah. Paman, kandang ayam itu sekarang atapnya bocor semua. Simpan aja buat kamu pakai sendiri, sumurku udah kering. Hancur semuanya, kamu nggak kasih jalan hidup sedikit pun. Lin Feng, kamu kejam banget, kejam. Abang, yang kejam aturan pasar, bukan aku. Gak punya kemampuan tahan risiko. Jangan serakah mau untuk selisih 5 rupiah. Feng, kamu cuma bisa lihat puluhan keluarga di kampung kita. Ditekan sampai jalan buntu? Adik Lin, aku benar-benar salut sama kamu. Bulan lalu kampung ini hampir nggak bisa bertahan. Kamu malah mau pakai uang tunaimu sendiri. Bantu mereka tutup lubang pabrik pakan, hebat betul. Sesama warga, nggak tega lihat puluhan anak kampung ikut laparan. Tapi bantu darurat, bukan bantu miskin. Bantu mereka boleh. Aturannya harus ikut aku. Kak Feng, barang-barang ini udah dikemas sesuai permintaan kamu. Tingkat kerusakan dijamin di bawah 5%. Coba kamu periksa. Nggak usah diperiksa, serahin ke Kici aja.
Keuangan udah hitung. Gaji kalian bulan ini dipotong 70% buat nutupin. Hutang yang aku bayarin buat kalian, ada keberatan? Kak Feng nggak ada. Feng, kalau bukan kamu keluar uang tunai. Jaga rumah dan tanah kita semua. Kita udah hancur berantakan. Dipotong 70% gaji. Kita rela. Dulu kami memang buta karena keuntungan sesaat. Tertipu selisih harga cuma 5% dan kehilangan akal. Mulanya sekarang seluruh keluarga di desa kami akan mengikuti kamu dengan sungguh-sungguh. Kalau mau kerja dengan sungguh-sungguh, ingat satu aturan. Cuma uang yang didapat dengan aman bisa bertahan lama. Nanti kalau ada orang yang masih mau jalan pintas, mau untung yang haram, suruh dia bawa barangnya sendiri dan pergi dari sini. Kak Feng tenang saja, kalau ada orang yang berani berbuat salah lagi. Kami semua orang di sini yang pertama kali mengusirnya keluar dari desa. Saudara Li, kamu sudah menolong orang-orang desa yang ikut-ikutan ribut ini. Lalu bagaimana dengan Dakiang yang awalnya memimpin buat onar, dan pamanmu itu? Kesalahan bisa dimaafkan, tapi orang yang berbuat jahat harus menanggung akibatnya. Tuan Li, Dakiang mengambil uang patungan orang-orang. Tagihan ini tidak bisa dibohongi begitu saja. Orang desa hampir menyerahkannya ke kantor polisi. Oh, ada kejadian seperti itu? Lalu bagaimana penanganannya selanjutnya? HMPH Dakiang sekarang sudah menandatangani perjanjian baru resmi dengan desa. Dia memiliki 40 juta setiap hari bekerja di Dakiang. Melakukan pekerjaan bersyukur dan ikut gerak. Setiap bulan cuma diberi uang hidup saja. Sisanya semuanya dipakai buat bayar utang. Karena dia dulu yang berani mau jadi pemimpinnya dan mau tanggung jawab. Jadi buat ukuran uang ini, meskipun dia harus kerja 10 tahun. Juga sebagiannya sesuatu tanpa risiko. Benar, harus diganti semua. Diberi kehidupan baik malah gak mau, harus bikin onar. Sekarang dia melakukan pekerjaan paling kotor dan berat di seluruh desa. Bahkan tidak berani mengeluarkan suara sepatah kata pun. Masih ada beberapa daun gugur di sana. Bersihkan lebih rapi. Kalau kebersihan tidak memenuhi standar, uang makan bulan ini akan langsung dipotong. Saudara Lin, lihat tatapan mata mereka barusan. Mereka bahkan ingin menelanmu hidup-hidup. Kamu biarkan mereka tinggal di depan matamu. Tidak takut suatu hari mereka menggigitmu balik? Bagaimanapun juga kita semua warga desa, selain cuma melotot lebih banyak. Apalagi yang bisa mereka lakukan? Biarkan mereka tinggal bekerja berarti itu pas banget. Saudara Lin, apakah kamu menyesal sudah menolong mereka semua ini? Air dari sumur sendirilah yang paling manis. Adapun orang yang minum air itu, sumur saya ini, nanti tidak akan sembarangan memberikan air ke orang lain lagi.